Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul ya di link Zoom Asifah ini ya, yang senantiasa setiap pagi mengasah hati kita, kemudian mempertajam akidah kita supaya kita dalam beribadah kepada Allah jangan sampai salah, jangan sampai keliru, sehingga kita diterima oleh Allah sebagai hambanya yang dicintainya, dimasukkan di dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai dengan membaca Al-Quran. Namun sebelumnya saya ingatkan juga, Al-Quran sudah kita bicarakan bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Oleh karena itu, kalau dibacakan Al-Quran, kalau orang itu hidup, diam dan dengarkan supaya mendapat rahmat. Kalau orang mati ya memang biasa diam saja ya, tapi tidak mengerti. Oleh karena itulah Al-Quran bukan untuk orang mati, tapi Al-Quran untuk orang yang hidup sebagai petunjuk hidup ya, petunjuk kehidupan, karena isinya luar biasa sekali, yang tidak ada satupun kitab di muka bumi itu yang bisa menandinginya. Isinya sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan perilaku dan kebutuhan manusia, serta ya tidak bertentangan, berseberangan dengan sabda-sabda Nabi ya, yang diutusnya itu juga sejalan semua. Ya, kok tidak ada yang bertentangan sama sekali. Itulah memang firman Allah ya, dialah menciptakan kita, tentu dialah paling tahu kebutuhan yang kita perlukan ini. Sehingga turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mesti kita baca dan mesti kita amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Baiklah, ini yang pertama kali kita akan bahas nanti surat Al-Baqarah ayat 261 sama 264 yang dibaca oleh Bu siapa? Ibu Haja Ismi Soni. Ismi Tani? Ya, Haja Ismi Soni. Oh Ini ya. muridnya Bu Siti Novida, Ustaz Novida di. Oh, baru ini ya? Ya, sering. Saya baru dengar Bu Ismi Toni. Soni. Lah ya, ya gak apa-apa. Ya, saya saja yang masih baru dengar. Ya, mungkin sudah berkali-kali tampil membacanya baru kali ini ya, Bu ya. Sering. Sudah sering Ustaz. Kalau Bu Ismi saja sering. Kalau tambahannya itu. Bu Ismi Soni sama Bu Ismi sama Ustaz. Oh sama. Oh iya. Kalau sama ya. Ya ini. Baiklah. Alhamdulillah. Ya kita dengarkan dulu bacaannya alon-alon saja. Juga terjemahannya tidak usah terlalu cepat. Sehingga sebenarnya dengan terjemahan saja itu kita sudah tahu mana kandungannya. Oh ya, saya ingatkan. Nanti saya dibantu yang membaca buku fikih sunnah nanti Pak Tomo izin. Siapa kira-kira Bu Dwi yang bersedia membaca dan punya bukunya? Ya. Monggo saja yang punya. Kalau nggak siap saya juga siap Ustaz. Monggo. Ya.
Siapa? Bu Hadi, Bupati Hadi ada? Hati-hati lagi di rumah sakit. Pak Hadi masuk rumah sakit lagi, Ustaz. Oh ya ini kan hari Senin ya. Oh jam sekian sudah berangkat ya? Dari kemarin sudah opnam. Drop, Ustaz. Dari kemarin opnam. Ya, mudah-mudahan Pak Anin Rizwan ini Pak Hadi ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Maka monggo silakan yang membacakan siapa sebelumnya ini yang ditunjuk baca supaya nanti tidak nunjuk lagi. Mungkin siapa? Pak Hakam ada? Pak Hakam tidak punya mungkin. Sebenarnya punya Pak, semua, tapi Pak Hakam punya Pak Hakam sebenarnya, tapi Pak Hakam biasanya mengantarkan anaknya atau istrinya itu. Ismiati punya Bu Ismiati. Saya punya, Bu Ya, Dwi. punya kitabnya Bu Dwi saya. Oh Nah, ya itu Pak Istiqom punya jilid Ya, jilid punya. 2 ya. Iya, Punya, monggo Pak Pak. Istiqomah. Ustaz. iya, oke lah ya. Heeh. Apa dulu ya? Jadi bab 12 nah nanti ya bab 12 orang-orang yang sah menjadi imam kemudian dilanjutkan orang-orang yang tidak sah menjadi imam ya. Baiklah ya, kita mulai aja membaca Al-Qur'an monggo Bu Ismi. Nggih, matur nuwun Ustaz. Bu Ismi saja ini namanya enggak ada Tony. Nggih. Anu nama suami itu, Pak Ustaz. Oh gitu. Ya makan dari itu kok. Nggih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannahu wala adha ma anfaqu mannahu wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun wabil fa'asobahu wabilun fatarakahu musada la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ya, bacaannya luar biasa sekali. Juga terjemahannya, cara membacanya juga bagus. Baiklah, mari kita ulas sedikit ya tentang surat yang dibaca, ayat yang 161 sampai 164. Jadi di sini ayat-ayat ini membahas tentang cara-cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya. Ya, jadi cara menggunakan harta dan hukumnya. Sebentar ya tadi. Baik ya. Ayat 261 ya, Allah Ta'ala mengingatkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan amwalahum, harta mereka. Jadi membelanjakan, baik dibelanjakan itu berupa sedekah, infak ya, atau zakat, maupun dibelanjakan dalam kebutuhan keseharian ya. Tapi di sini sudah jelas fisabilillah di jalan Allah, untuk menolong orang ya, untuk menolong jihad di jalan Allah dan lain-lainnya. Pokoknya semua ini ditujukan kepada untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka harta yang
infakan itu Allah gambarkan kama salihabatin seperti sebuah biji. Ya. Jadi harta itu ambatat yang dapat menumbuhkan sab'a sanabila, ya, 7 tangkai. Jadi satu biji kalau ditanam, ya misalnya satu jagung tidak ada tangkainya. Mangga misalnya, satu buah mangga kalau ditanam satu mangga saja ini itu akan menumbuhkan habat kamasil habatin ambatat sanabila fi kulli sumratin mi'atu habah. Setiap cabangnya itu ada 100 biji lagi. Jadi satu biji itu kalau ditanam akan menumbuhkan 7 cabang atau 7 batang dan 7 cabang berikutnya, dan setiap cabang itu akan membuahkan 100 biji lagi. Ya. Sabma sanabila 7 tangkai, bikuli sumbulatin setiap tangkai, mi'atu habatin 100 biji lagi. Jadi berarti orang infak 100 itu jadi 700 kali 100. Ya, ini kalau matematikanya seperti itu. Jadi Allah Ta'ala mengajak kita berpikir secara matematik. 1 jadi 700. Ya, 1 jadi 700. Wallahu dan Allah yudha'ifu melipat gandakan pahalanya, balasannya lima yasa kepada orang yang dikehendaki untuk mendapat pahala yang berlipat. Wallahu dan Allah itu wasi'un alim, maha luas karunia-Nya. Jadi semakin ikhlas, semakin tulus kepada Allah tatkala membelanjakan hartanya, semakin dapat lipatan yang lebih banyak di sisi Allah. Namun di sini nanti ada rambu-rambunya, ya. Maka tata caranya penggunaan harta dan hukum-hukumnya, rambu-rambunya seperti apa? Kata Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya adalah alladzina yunfikuna amalahum, orang-orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah di jalan Allah itu syaratnya summa la yudma'una, kemudian tidak mengiringinya, tidak mengikutnya. Ma'angfaku, apa yang diinfakkan, apa yang dibelanjakan itu manan, itu menyebut-nyebut pemberian. Jadi misalnya kita sudah kasih kepada orang uang, beras, atau mengasih pakaian, itu sudah lupakan. Maka kemarin kita sudah bicarakan syarat diterima amal diantaranya segera lupa setelah beramal. Jadi tidak nyebutnya itu. Jadi sumalayut mi'una, kemudian setelah berinfak itu tidak diiringinya ma'angfaku, apa yang diinfakkan itu manan, menyebut-nyebut bal azan, dan juga tidak menyakiti hati yang orang yang diberi itu. Maka kalau itu dikerjakan, pemberian tersebut, sedekah tersebut, bantuan tersebut, lahum bagi mereka, ajurum pahala mereka, ingda robim, langsung Allah Ta'ala yang akan memberi balasan, bukan malaikat yang ditugasi untuk membalas orang yang berinfak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah ini. Allah sendiri. Ajurum inda robim. Maka dampak daripada sedekah yang dikeluarkan itu akan membuahkan bagi dirinya orang yang bersih wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidaklah ia ada rasa khawatir di dalam hatinya, was-was, kekhawatiran, khawatir sakit, khawatir apa, khawatir miskin, khawatir apa, tidak ada. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka pun juga tidak akan bersedih hati nanti di akhirat kelak. Karena dia melihat buah dari sedekah yang dikerjakan tatkala di dunia ini, yang dikerjakan tulus dari hati yang paling dalam, dibuktikan dengan tidak pernah menyebut-nyebut dan menyakiti hatinya orang yang diberi ini. Nah, maka dari itu oleh Allah ditandaskan pada ayat berikutnya, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, ya, pemberian ampun atau pemberian maaf, ya, kepada peminta-minta. Kadang-kadang memang orang minta-minta itu ngedingi, ya, sambil nyedot rokok putih itu minta, dan kalau kasih 1.000 atau 2.000 buang, ya, yang maunya minta yang banyak, ya. Begitu itu kadang-kadang ini menyebabkan orang yang memberi itu kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, itu cobaan. Ya sudah, ya, kalau mereka
diberi dengan sikap seperti itu ya sudah kita yang sabar saja. Allah Ta'ala qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun dan pemberian maaf, ya, ampunan, khairun lebih baik min sadaqatin kalau dibandingkan sedekah yatba'u ada yang diiringi dengan menyakitkan hatinya orang. Jadi misalnya kita mungkin membantu 100.000 untuk 17 Agustusan atau apa ditarik itu, tapi omongan kita nggak enak, ya, bolak-balik narik itu maksiat, dangdutan tok, ya, misalnya itu. Ya kalau kita ndak menyumbang, kata Allah Ta'ala qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, mohon maaf, mungkin hari ini saya tidak ada untuk itu jatahnya, ya ketepatan rezeki saya bulan-bulan ini pas-pasan atau apa anak saya untuk bayar uang sekolah atau apa sajalah, tidak usah, saya masih dalam kerja kesulitan belum bisa membantu. Yang penting kalau bisa jangan bohong, ya itu ya meskipun bagaimana tidak boleh ucapan yang baik. Ya, wa maghfiratun dan pemberian maaf. Jadi misalnya kalau kita diminta, ada orang minta-minta atau minta sumbangan atau yang lain, sedangkan kita tidak bisa memberi sumbangan atau membantu, ucapannya yang baik. Mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa membantunya. Mungkin kali lain saya bisa memberikan itu. Ya lebih bagus ya daripada kita nyumbang tapi kemudian kita ngomong yang tidak enak, kita benci karo wong itu ya, ini macam-macam gitu sehingga orang lain mendengar ucapan kita. Jadi lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hatinya orang, ya, yang diberi sedekah ini. Wallahu, ya, sedang Allah itu ghaniyun maha kaya, halimun dan maha penyantun. Kalau kita memberikan pasti akan dilipatkan ganda. Kan tadi 1 biji jadi 700. Tidak hanya itu janjinya Allah masih berlipat-lipat ganda lagi. Jadi ada amalan itu yang balasannya ya sudah yang diamalkan ini. Kalau dia sungguh-sungguh niat misalnya mau haji, niat mau umroh sungguh-sungguh suka nabung, tapi ternyata ya kita tidak sampai umur kita. Ya, umur kita nggak nutut, kita sudah meninggal, maka kita sudah mendapat pahala sempurna, pahala haji. Ya, tetapi kalau kita niat itu bisa kita laksanakan, itu mendapat pahala 10 kali lipat. Ya, jadi kalau niat baik bisa terlaksana niat baik itu bisa kita kerjakan, maka pahalanya menjadi berlipat ganda. Kalau di dalam ayat itu disebutkan 700 ya. Kalau di dalam hadis 70 sampai 700 bahkan berlipat ganda ini. Nih, ya. Kemudian diingatkan orang-orang beriman ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Karena orang-orang yang beriman Allah Ta'ala menamakan orang beriman itu amanu, artinya orang-orang yang akan diamankan besok di akhirat dari bencana yang dahsyat pada saat hari kiamat kelak, ya, sebelum mereka masuk surga atau masuk neraka, itu adalah sudah mulai mendapat keamanan, paling tidak mendapat keamanan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersedekah itu kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri itu tidak tahu, ya, maka besok tatkala dikumpulkan di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka dia itu akan mendapat naungan, ya, atau mendapat perlindungan sehingga tidak terbakar terik matahari seperti itu. Orang bersedekah ini, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusakkan sedekahtikum, pahala sedekah kalian, ya. Bagaimana merusak pahala sedekah itu? Bilmani, dengan menyebut-nyebut pemberiannya, wal adza, dan menyakiti hati si penerima. Jadi orang sedekah kalau menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima itu menyakitkan sekali. Lebih baik tidak usah diberi orang, ya. Kalau kita setelah memberi kemudian kita ceritakan kepada orang lain macam-macam lah, bahkan kita buka aibnya orang ini, kita dosanya lebih besar daripada sedekah yang kita berikan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman ini,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kalian bil mani dengan menyebut-nyebut wal adha dan menyakiti hatinya orang yang sedang diberi itu. Sedekah yang kita iringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti itu, kata Allah, kalladzi seperti orang yang atau seperti rusaknya pahala yang disebabkan kali yungfiqu malahu ri'anas, orang yang berinfak namun riya itu dia beramal tidak untuk Allah tapi untuk selain Allah, ri'anas, untuk dilihat manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang seperti itu hakikatnya bukan orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa orang riya dianggap tidak beriman? Orang riya dianggap syirik, ya. Orang riya itu syirik. Karena pada saat dia beramal tidak cukup dilihat oleh Allah, dia butuh pujian dari orang lain. Dia butuh ya sanjungan orang lain supaya diakui amal baiknya, tidak cukup Allah saja, maka dia disebut syirik ini, ya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia hakikatnya bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan akhir. Maka sedekah yang dikeluarkan ini, yang dibantukan di jalan Allah atau menolong orang lain itu, famasaluhu, maka perumpamaannya orang itu yang berinfak itu kamasali sofwanin, sebagaimana batu yang licin, ya, alaihi turabun, yang di atasnya ada debu atau tanah, ya. Fa asaba wabilun, maka tanah di atas debu itu ditimpa hujan deras, grojokan misalnya itu, ya. Fatara kausol, dan maka debu itu akan habis dan batu itu kan jadi licin kembali, tidak ada tanahnya sama sekali. Artinya sedekah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang yang bersedekah dengan menyakiti hati orang yang diberi sedekah tersebut, itu akan hapus semuanya seperti batu itu menjadi licin kembali. Layak diruna ala syai', ya, mereka tidak dapat memperoleh sedikit pun mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan atau mereka usahakan. Sedekah itu tidak ada pahalanya sama sekali kalau kita bersedekah menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kita beri. Wallahu, dan Allah itu la yahdil qaumal kafirin, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, ya, kita lanjutkan buku fikih sunnah yang membaca siapa, Bu? Pak Istiqom, Ustaz. Yeah. Orang-orang yang sah menjadi imam. Monggo dibaca, Pak. Bab ya surat Jamaah yang ke-12. Baik, surah bab ke-12 halaman 148, orang-orang yang sah menjadi imam. Anak yang sudah mumayyiz dan orang buta sah menjadi imam. Begitu juga orang yang berdiri bagi orang yang duduk, dan sebaliknya, orang yang duduk sah menjadi imam bagi orang yang berdiri. Juga sah orang yang bersolat fardu bagi yang bersolat sunat, dan orang yang bersolat sunat bagi yang bersolat fardu. Orang yang berwudu bagi orang yang bertayamum, dan orang yang bertayamum bagi orang yang berwudu. Orang yang musafir bagi yang mukim, dan yang mukim bagi yang musafir. Serta yang lebih rendah kedudukannya bagi yang lebih tinggi. Ammar bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya, sedangkan ia masih berumur 6 atau 7 tahun. Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum agar menjadi imam orang-orang Madinah sampai 2 kali. Sedang ia adalah seorang buta. Rasulullah SAW juga pernah sholat di belakang Abu Bakar di waktu sakit yang membawa ajal dengan duduk. Beliau juga pernah sholat sambil duduk di waktu sakit. Sedang di belakangnya berdiri orang-orang banyak sebagai makmum, kemudian beliau memberi isyarat bagi orang-orang itu untuk duduk saja semuanya. Selesai sholat, beliau bersabda,
Diadakan imam ialah dengan maksud untuk diikuti. Maka kalau ia ruku, rukuklah kamu. Kalau ia mengangkat kepala, angkatlah pula kepalamu. Dan kalau ia bersolat duduk, solatlah pula dengan duduk di belakangnya. Mu'ad pernah bersolat bersama Nabi SAW, yakni solat Isya. Kemudian kembali kepada kaumnya dan bersolat lagi mengimami mereka, yakni solat Isya juga. Jadi, solatnya sendiri adalah sunnah, sedangkan kaumnya solat fardu. Mihjan bin Adra berkata, saya datang kepada Nabi SAW yang sedang berada di masjid. Waktu sholat tiba, beliau bersolat dan saya tidak. Maka beliau bertanya, tidak sholatkah kamu? Jawab saya, ya Rasulullah, saya telah bersolat di rumah tadi. Lalu saya datang kemari. Beliau pun bersabda lagi, jika engkau ke sini, bersolatlah dengan mereka. Dan niatkanlah dengan sholat sunnah. Sementara ya. Baiklah, jadi orang-orang yang sah menjadi imam, itu anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah mengerti, sudah bisa membedakan baik dan buruk juga. Pokoknya sudah paham lah ya, gitu. Bukan anak kecil yang masih lari-larian, nggak ngerti arahnya gitu. Jadi anak kecil yang sudah tahu ya, disuruh sholat ini sudah bisa, itu bisa jadi imam. Yang di sini disebutkan umur 6 tahun atau 7 tahun itu boleh jadi imam kalau dia mengerti tentang sholat, hukum-hukumnya sudah mengerti, fikih sholat juga sudah bisa paham, mereka boleh dijadikan imam. Di mute Ustaz, mic-nya. Ya, jadi saya ulangi sedikit, jadi anak kecil pun boleh jadi imam. Asalkan dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Kemudian di sholat sudah ngerti sholat itu tidak boleh lari-lari ke sana kemari, jadi boleh jadi imam. Jadi di dalam kitab ini disebutkan umurnya tadi umurnya 6 sampai 7 tahun. Berarti kan kalau anak itu kan sudah SD kelas 1 misalnya atau TK sudah, ini bagi mereka yang pintar itu sudah bisa jadi imam. Tapi kalau memang belum bisa ya tidak boleh jadikan imam. Yang kedua, orang buta boleh jadi imam. Jadi kebutaannya tidak menghalangi ia menjadi imam. Kemudian orang musafir boleh menjadi imam ya. Boleh menjadi makmumnya orang mukim, sudah menjadi imam. Hanya saja kalau orang musafir jadi imam, dia imamnya itu sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat, sedang makmumnya tetap kalau mukim itu sholat 4 rakaat. Jadi sebelum jadi imam, siapa-siapa yang diangkat musafir jadi imam orang mukim, bilang, saya orang musafir, sholatnya 2 rakaat. Bapak-bapak nanti tolong ditambah lagi sholatnya 2 rakaat. Seperti saya dulu pernah pada saat ikut ya kajian itu di PLN yang jauh di sana itu dulu. Kalau saya sholatnya kan 2 rakaat, yang jadi imam saya ketepatan pada saat itu sholatnya sholat zuhur, maka saya bilang itu sholat zuhur nanti akan saya jamak dengan sholat asar. Bapak yang mengikuti sholat zuhur yang mukim ini, nanti setelah di 2 rakaat ini saya salam, ya, kemudian Bapak melanjutkan lagi 2 rakaat, ya 2 rakaat. Sedangkan kami rombongan yang musafir ini melanjutkan 2 rakaat lagi, yakni di jamak qashar. Jadi seperti itu. Tetapi kalau orang musafir itu makmum dengan orang mukim, maka sholatnya ini harus mengikuti jumlah rakaat sholat mukim. Karena dijadikan imam ialah dengan maksud untuk diikuti. Maka kalau ia rukuklah kamu, kalau ia mengangkat kepala, angkatlah kepala kamu, dan kalau ia bersolat duduk, solatlah kamu juga dengan duduk ya, dan yang berada di belakangnya seperti itu. Namun ya boleh juga berdiri ya, si makmum boleh juga berdiri karena
pada saat Rasulullah jadi imam di saat sakit, maka Abu Bakar ya itu makmum kepada Nabi. Nabi itu sholat sambil duduk, dan seluruh semua di belakang itu sambil berdiri, dan Abu Bakar juga berdiri. Maka di footnote 1 disebutkan mazhab Ishaq Auza'i Ibnu Mungdir. Monggo Pak diteruskan Pak, saya nggak begitu kelihatan. Monggo Pak. Oke. Mazhab Ishaq Auza'i Ibnu Mungdir serta golongan Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh orang berdiri mengikuti orang yang sholat sambil duduk disebabkan udzur. Hanya hendaklah ia turut duduk pula berdasarkan hadis tersebut. Ada pula yang mengatakan hadis ini mansuh, artinya telah dihapus. Dihapus hukumnya, ya bukan dihapus hukumnya. Jadi harus diikuti dengan duduk itu tidak harus, maka tetap boleh berdiri. Namun secara zahir hadis tersebut karena tidak ada yang mengatakan dimansuh, maka tetap aja juga kalau imamnya duduk dianjurkan makmum juga lebih baik duduk ya, karena mengikuti imam ya, mengikuti imam juga dengan duduk. Kemudian dilanjutkan juga orang-orang yang tayamum, itu orang yang tayamum boleh jadi imam orang-orang yang sholat dengan wudhu pakai air, atau sebaliknya ya, orang-orang yang sholat fardu boleh jadi imam bagi orang yang sholat sunnah, atau orang sholat sunnah menjadi imam dari sholat fardu, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Namanya ya Ibnu Mas'ud Mu'adz ya. Mu'adz pernah bersembahyang dengan Nabi, bersama Nabi sholat Isya. Kemudian tatkala dia pulang diminta oleh para ibu itu untuk mengimami para ibu-ibu ini ya. Kemudian Ibnu Mas'ud sholat 4 rakaat ya, sholat bersama dengan ibu ya. Ibu-ibu sholat fardu ya, sedangkan Ibnu Mas'ud sholatnya dianggap sholat sunnah. Jadi sholatnya seperti itu. Seperti juga disebutkan di dalam hadis ini ada sahabat yang datang mau menghadap Nabi. Nabi sudah sholat, dia kok tidak sholat. Setelah tidak sholat, ditanya, apakah kamu orang Islam? Ya. Kenapa kamu tidak ikut bersolat dengan kami? Ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat di rumah, maka tidak sholat. Jangan begitu. Kalau kamu mendapatkan satu jamaah, maka ikutilah sholat itu, karena sholat itu sunnah bagimu. Jadi seperti itulah yang terus Pak. Baik. Pernah pula Rasulullah SAW melihat seseorang bersolat sendirian. Maka tanyanya, tidak adakah seseorang yang suka bersedekah kepada orang ini lalu bersolat bersamanya? Amr bin As pernah bersolat sebagai imam dengan bertayamum, dan hal itu disetujui oleh Nabi SAW. Dan waktu kota Mekah dibebaskan, Rasulullah SAW bersolat 2 rakaat selain solat maghrib, dan bersabda, wahai penduduk Mekah, berdirilah dan bersolatlah 2 rakaat lagi, sebab kami ini sedang dalam perjalanan. Ya, jadi Nabi mengatakan kami musafir karena Rasulullah sudah mukim di Madinah. Meskipun Rasulullah dilahirkan di Mekah, maka tatkala sudah hijrah ke Madinah, dia sudah di Madinah, maka mukimnya di Madinah. Tatkala Fathul Mekah dia kembali ke Mekah, maka dia sholatnya 2 rakaat, yakni disolat di jamak, di qasar. Tapi sebelumnya itu karena yang makmum itu orang-orang Mekah, maka dikasih tahu, aku itu orang musafir dalam perjalanan, sholatnya cuma 2 rakaat, kamu tetaplah sholat 4 rakaat. Jadi setelah Rasulullah SAW, maka mereka melanjutkan sholat lagi 2 rakaat. Itu artinya kalau musafir jadi imam, karena Nabi ya tidak mungkin Nabi akan jadi makmum lah, katakanlah seperti itu, kalau tidak sangat terpaksa. Namun ternyata Nabi Rasulullah juga pernah jadi bermakmum dengan Abu Bakar yang tadi disebutkan tadi. Terus Pak, perlu diketahui? Perlu diketahui bahwa seseorang yang musafir apabila bersolat di belakang seorang mukim, hendaklah ia menyempurnakan 4 rakaat, sekalipun yang didapatkan dari imam itu kurang dari 1 rakaat. Dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya,
mengapa seorang musafir boleh bersolat 2 rakaat kalau sendirian, tetapi harus 4 rakaat kalau bermakmum kepada seorang mukim? Jawabnya, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu keterangan lagi diceritakan bahwa Musa bin Salamah bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kalau bersolat dengan Anda, kami harus mencukupkan 4 rakaat? Sedang kalau sudah kembali sendirian, maka hanya 2 rakaat. Ujar Ibnu Abbas, demikianlah sunnah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi gini, jadi tidak banyak gampangannya, gak banyak cincong, ya. Kalau sudah contohnya gitu, ya ikuti aja situ, ya. Kenapa kalau kami sholat sendirian, ya itu 2 rakaat, orang musafir itu kalau kami berjamaah dengan mukim ke 4 rakaat, itulah sunnah. Ya artinya diajarkan di dalam agama ya seperti itu. Gak usah banyak tanya. Jadi kalau sudah masalah ini bukan karena ini, enggak. Itulah sunnah yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita umpama jadi tanya, tidak usah dijawab dengan akal. Jawablah dengan dalil. Itu sunnahnya seperti itu. Yang ke-13, semoga Pak. Baik, yang ke-13, orang yang tidak sah menjadi imam, halaman 150. Orang yang beruzur, seperti orang yang selalu kencing atau keluar angin dari dubur, tidak sah menjadi imam bagi makmum yang sehat. Atau makmum yang uzurnya berlainan dengan imam. Misalnya orang yang selalu kencing menjadi imam bagi orang yang selalu lepas angin. Iya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Iya, jadi gini Pak ya, jadi kalau kita ini orang sudah tahu meskipun kiai ngentutan gitu ya sholat ngatot terus nggak boleh jadikan imam, tidak sah jadikan imam kalau makmumnya itu adalah orang yang tidak ada masalah ya, atau orang-orang yang mempunyai masalah berlainan, yang satu gampang tek-tek, kencing, baul terus-menerus, yang satu gampang kentut menerus, itu juga tidak boleh saling jadi makmum dan imam. Ya. Ini mereka mempunyai hukum sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh bermakmum atau jadi imam orang yang sehat, orang yang mempunyai uzur yang tetap, ya seperti itu. Terus Pak? Baik. Tetapi pendapat golongan Maliki hal itu boleh saja, hanya hukumnya makruh. Iya itu boleh makruh. Inilah namanya fikih itu kayak begitu. Nah, Nabi tidak pernah menyebutkan makruh atau tidak makruh, tapi dilihat dari kaidah-kaidah yang ada, bagaimana mungkin ya ada orang yang tidak mempunyai penyakit baul atau penyakit kentut misalnya, kok dijadikan imam, sementara yang sehat itu tidak lebih diutamakan. Kalau yang sehat dijadikan imam, sedangkan makmum yang seperti itu dimaafkan mungkin. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ke-14 monggo Pak. Baik, yang ke-14 perbuatan Nabi itu fi'liyah, perbuatan-perbuatan yang harus kita contoh tatkala bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana tasahudnya dan seterusnya, itu fi'liyah perbuatan Nabi. Kalau sholat takririyah itu adalah perbuatan-perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, tidak dicela dan tidak disuruh atau tidak dilarang, diperbolehkan, itu jadi sunnah. Seperti ini ya. Jadi Ubay ibnu Ka'ab itu di tempat di rumahnya atau sekitarnya itu ada ibu-ibu di bulan Ramadan ya. Maka ibu-ibu itu tidak bisa jadi imam bersama sesamanya karena sedikit sekali hafalan bacaan Al-Quran. Sedangkan Ubay ibnu Ka'ab itu banyak sekali hafalannya karena dia sahabat Nabi. Oleh karena itu dia diprotes atau diusulkan oleh para ibu-ibu supaya jadi imam di antara ibu-ibu. Artinya laki-laki jadi imamnya seluruhnya ibu-ibu boleh ya. Jadi seluruh ibu, kalau yang jadi imam ibu-ibu makmumnya laki-laki yang tidak boleh, jangan dibalik ya. Seperti Panji Gumilang ini ya dibalik ya, perempuan boleh jadi imam, boleh jadi khotib dan lain-lainnya. Jadi ada aturannya. Jadi imam perempuan boleh, kemudian laki-laki mengimami semua
boleh. Jadi dia sholat 8 rakaat itu sholat tahajudnya, sholat tarawihnya, dan witir 3 rakaat itu adalah witirnya, dan itu didiamkan oleh Nabi, berarti itu ada menjadi sunnah takririyah, jadi ketetapan Nabi. Boleh ya laki-laki menjadi imam ya dari golongan besar ibu-ibu. Monggo yang ke-6, monggo Pak. Baik, yang ke-16 halaman 151. Orang-orang fasik dan ahli bid'ah makruh menjadi imam. Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar bersolat di belakang Hajjaj. Dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri juga bersolat di belakang Marwan pada waktu solat hari raya. Ibnu Mas'ud pun pernah bersolat di belakang Walid bin Utbah bin Abi Mu'aid. Padahal orang ini suka minum arak hingga Utsman bin Affan dijatuhi hukuman dera karena pernah pula bersolat subuh dengan orang banyak sebanyak 4 rakaat. Terus? Demikian pula. Demikian, lanjut Ustaz. Lanjut. Demikian pula para sahabat serta tabi'in yang sama bersolat di belakang Ibnu Abi Ubaid. Padahal ia dituduh sebagai ateis dan gemar mengajak kepada kesesatan. Prinsipnya, menurut para ulama, bahwa barang siapa yang sah solatnya untuk dirinya sendiri, maka sah pula untuk orang lain. Tetapi walaupun demikian, para ulama memandang makruh seseorang yang bersolat di belakang orang fasik atau orang ahli bid'ah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Mundiri dan Su'aib bin Khalad. Katanya, ada seseorang yang menjadi imam bagi segolongan kaum dan meludah ke arah kiblat, sedang Rasulullah SAW melihatnya. Beliau pun bersabda, orang itu tidak boleh menjadi imammu. Pada suatu ketika, orang itu hendak menjadi imam lagi. Tetapi orang-orang melarangnya dan menyampaikan padanya apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Orang itu pun segera menghadap beliau meminta penjelasan. Maka sabda beliau, ya, sebab engkau telah berbuat tidak senonoh terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, jadi orang ahli bid'ah, tukang minum-minum, tukang fasik, ya, sering judi, itu tidak boleh dijadikan imam. Atau paling tidak hukumnya jadi makruh. Jadinya kalau kita mengangkat orang-orang fasik, orang-orang yang ahli bid'ah, itu menjadi imam. Jadi imam memang dianjurkan yang terbaik di antara kalian, itu yang diperbolehkan jadi imam. Sedangkan mereka yang suka berbuat maksiat, ya suka minum-minum, kemudian berzina barangkali, itu kalau bisa jangan jadikan imam meskipun dia ahli Quran, bacaannya bagus dan lain sebagainya. Ya, karena orang itu Nabi kita ada orang meludah ke arah kiblat saja sudah tidak boleh jadi imam karena dia sudah berbuat tidak sopan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita meludah mestinya ke arah kiri, ya tidak boleh ke arah depan dan ke arah sebelah kanan. Itu kalau kita terpasang meludah seperti itu. Itulah sebabnya orang fasik itu tidaklah dianjurkan jadi imam. Ada orang ahli bid'ah dan hukumnya para ulama menghukumi makruh karena Nabi melarang. Jadi ada seorang yang dilarang Nabi, tetapi Nabi tidak secara tetap melarang orang yang seperti itu jadi imam, maka tetap ajalah orang itu boleh dijadikan imam. Mungkin kalau dalam keadaan terpaksa, tapi hukumnya makruh. Terus Pak, masih ada sedikit lagi? Baik, yang ke-17. Boleh berpisah dari imam karena ada udzur. Seorang yang semula bermakmum kepada seorang imam boleh keluar dari imam itu dengan niat berpisah, lalu menyempurnakan sendiri apa-apa yang ketinggalan, misalnya bila imam terlampau panjang bacaan sholatnya. Dalam hal ini termasuk pula seseorang yang di waktu sedang bersolat tiba-tiba merasa sakit, takut hilang atau rusak sesuatu yang dimiliki, terlambat dari rombongan, terasa mengantuk, atau sebab-sebab lain yang memaksa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Jabir. Katanya, Mu'ad biasanya bersolat Isya dengan Rasulullah SAW, lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka.
Pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundurkan sholat Isya, tapi Mu'ad tetap bersolat bersama beliau. Setelah itu Mu'ad kembali kepada kaumnya lalu bersolat bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba ada seseorang yang mundur dan sholat sendirian. Setelah orang-orang selesai di antara mereka, ada berkata kepada orang yang memisahkan diri tadi, "Hai Anu, engkau ini seorang munafik." Jangan jawab orang itu, "Tidak, saya bukan munafik, tapi hal ini seakan saya laporkan kepada Rasulullah SAW." Dan benarlah, ia pun datang menghadap kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Apakah engkau ini tukang fitnah, hai Mu'ad? Apakah engkau ini tukang buat fitnah? Baca saja surat ini atau itu." Ya, jadi demikian juga kalau mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari sholat berjamaah. Jadi misalnya kita sholat dapat 2 rakaat, tiba-tiba kok di perut kita sakit ya misalnya, wah ini harus diselesaikan lebih dulu, maka kita mufarokoh, kita sudah tidak niat kita berjamaah, kita selesaikan misalnya tinggal 2 rakaat itu, kita cepatkan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu keluar dari jamaah itu, kita ini diperbolehkan seperti itu. Atau juga mungkin karena ketinggalan barangnya, waduh ya barang tadi uangnya atau dompetnya ketinggalan, ingatnya di saat sholat. Pada saat itu sholat masih rakaat pertama, maka dia boleh melanjutkan sendiri 3 rakaatnya itu mestinya kalau sholat isya langsung pergi ke tempat dia ingat meninggalkan barangnya tersebut, mencarinya, boleh seperti itu. Ya. Atau kalau dirasa imam terlalu panjang, padahal kita mempunyai kebutuhan yang mendesak, maka kita boleh mufarokoh, artinya keluar dari sholat berjamaah itu sholat sendirian. Atau kita lanjutkan sholat itu sendirian, kemudian kita selesai dengan duluan, tapi dengan niat mufarokoh itu diperbolehkan. Ya. Maka di dalam Islam itu memang sangat mudah sekali, tidak dipersulit. Ya. Seperti Mu'ad tersebut, tatkala ngimami sholatnya terlalu panjang, ada sahabat yang mufarokoh keluar. Maka dianggap dia munafik ini. Ya sholat jamaah kok keluar duluan. Enggak, saya enggak munafik, dilaporkan sama Rasulullah, dia juga lapor sama Rasulullah. Maka justru Mu'ad lah yang ditegur oleh Nabi, kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, barangkali ada pekerjaan itu, maka bacalah misalnya Sabihisma, Wasamsi wa duhaha, Walaili idza yaksha, itu aja, enggak usah terlalu panjang, Al-Baqarah, Al-Imran ya dan lain sebagainya. Begitu barangkali saya kira cukup sementara sampai yang ke-18 diberi tanda, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan sana, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Maka Pak.